Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dita Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan membahas tentang teori sosiologi sastra. Sebelumnya, apa itu teori sosiologi sastra? Teori sosiologi sastra adalah teori yang membahas atau menganalisis sebuah karya sastra didasarkan pada hubungan masyarakatnya. Menurut Wikipedia, sosiologi sastra adalah pendekatan sastra berupa studi objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga-lembaga dan proses-proses sosial. Welek dan Weret mengemukakan 3 pendekatan sosiologi. Yang pertama, sosiologi pengarang. Yang kedua, sosiologi teks. Yang ketiga, sosiologi pembaca. Yang pertama, kita akan membahas tentang sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang itu berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji itu antara lain latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Dapat dikatakan bahwa sosiologi sastra ini memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra, menurut Uyadmi tahun 2013 pada halaman 29. Selanjutnya itu ada sosiologi teks. Beberapa kajian utama dalam sosiologi teks itu yang pertama ada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang kedua, mengkaji sastra sebagai cermin masyarakat atau bias realita dari kenyataan, dan mengkaji sastra sebagai dokumen sosial budaya yang mencatat kenyataan sosial budaya suatu masyarakat pada masa tertentu. Dan yang terakhir ada sosiologi pembaca. Hal-hal yang menjadi kajian sosiologi pembaca antara lain, yang pertama, permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Yang kedua, sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial. Dan yang ketiga, perubahan dan perkembangan sosial. Kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi sastra pada novel Kembali karya Sofia Mafaza. Sosiologi pengarang. Latar belakang sosial pengarang. Sofia Mafaza lahir di Pemalang, Jawa Tengah 25 Agustus 1992. Selepas SMA, Sofia Mafaza melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Cita-citanya yang ingin menjadi guru membuatnya memilih untuk meneruskan pendidikannya di program studi PGSD. Baginya, bersama anak-anak merupakan hal yang menyenangkan. Kebiasaan menulis diari setiap hari membuatnya terbiasa menulis, sehingga dia membulatkan tekadnya untuk menulis cerita seperti cerpen dan novel. Novel Kembali merupakan novel pertamanya. Dalam karya pertama yang dibuat oleh Sofia, menceritakan kondisi positif yakni tentang semangat mahasiswa tingkat akhir untuk mengerjakan skripsi. Mulai sekarang, aku mau fokus ngerjain skripsi. Aku juga mengatur jadwal untuk tes wawancara beasiswa ke Perancis dalam waktu dekat ini. Kayaknya untuk sementara ini kita bakal jarang ketemu. Kamu tidak apa-apa kan? Halaman 124. Sosiologi karya sastra. Yang pertama, nilai religi. Secara teoritik, bahwa relasi antara agama dan masyarakat berada dalam 2 area, yaitu agama dipengaruhi masyarakat dan agama mempengaruhi masyarakat. Dalam novel ini, mengingatkan sebagai mahasiswa, kita harus mengetahui tentang agama dan tidak lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti kutipan, tahu kan amalan apa saja yang gak akan putus meskipun kita sudah meninggal dunia? Tanya Andreas pada halaman 52. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Jawabku, halaman 52. Ya udah, kamu sholat dulu Gih, aku tunggu depan masjid. 2. Kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial yang serba mudah merupakan salah satu cara seseorang melakukan tindakan kriminal lebih mudah. Justru, semakin berkembang zaman, masalah semakin bermunculan dengan mudah pula. Seperti kutipan di bawah ini.
Dia mengajakku bertemu. Bagaimana ini? Kamu harus hati-hati Nona Manis. Lihat saja sekarang di televisi. Sudah banyak korban berjatuhan karena pertemanan di dunia maya. Halaman 2. 3. Nilai sosial. Bakti sosial yaitu salah satu bentuk kegiatan bagi sosial masyarakat agar menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Dalam novel ini menceritakan tentang nilai sosial, salah satunya mengadakan bakti sosial di panti asuhan karena mereka peduli terhadap anak-anak dan ingin anak-anak dapat belajar dan semangat walaupun hidup di panti. Minggu ini kita ada kegiatan bareng anak-anak panti asuhan. Kita mau bagi-bagi peralatan sekolah buat mereka, sekaligus ngajakin mereka belajar dan bermain. Dijamin seru deh acaranya. Halaman 64. 4. Nilai budaya. Novel ini membahas budaya merantau, di mana banyak mahasiswa yang merantau dari Sumatera ke Pulau Jawa untuk menambah ilmu dan wawasan. Hal ini terdapat dalam kutipan, "Aku sendiri tidak tahu apakah Andreas anak Minang atau bukan. Yang ku tahu, Andreas di sini tinggal sendiri merantau." Andreas hanya bercerita kalau orang tuanya tinggal di Sumatera, kakak tertuanya tinggal di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang, halaman 66. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sosiologi pembaca. Kajian sosiologi sastra dapat dilihat dari nilai sosiologi sastra pembaca. Pendekatan sosiologi sastra berhubungan dengan nilai kehidupan kemasyarakatan. Pendekatan ini dilatar belakangi dengan keberadaan karya sastra yang tidak terlepas dari kejadian yang ada di dalam masyarakat. Dalam novel karya Sofia Mafaza yang berjudul Kembali adalah salah satu novel yang sangat berhubungan dengan aspek kehidupan sosial pembaca, karena novel ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Andini yang mengharapkan pertemuan dengan teman dunia mayanya yang bernama Andreas. Tentu, di zaman milenial ini tidak asing untuk bertemu dengan teman dunia maya. Perubahan zaman yang lebih praktis tidak menjamin hilangnya masalah yang timbul dalam masyarakat. Justru, semakin banyak masalah-masalah sosial yang muncul di dalam masyarakat.